Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, Shalom, Shalom. Itu semua bangsa saya dan ini kalau boleh datang dalam musyawarah ini yang ke-29 hari. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus untuk para gereja. Karena ini pasti hari ini kita berdoa mention kepada Tuhan. Dan tentu saja terima kasih kepada ketua saudara. Ini adik saya, Bapak Pendeta Salomon, yang sudah mengenal saya. Dia adalah selain ketua saudara juga dalam pengurus pusat PBB. Dan saya merasa terhormat bekerja bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada Bapak-Bapak masih hidup, rekan semua hamba Tuhan yang ada dalam hati yang ada dan seluruh pelosok Indonesia. Saya hadir bersama istri saya dan kemudian dengan salah satu ketua pusat Bapak Pendeta Donald ada bersama-sama kita. Semoga puji Tuhan dan ini harus hebat kita. Nah, dalam rangka musyawarah besar yang ke-29 dengan tema membangun kebersamaan dan persaudaraan di dalam Kristus. Tentu kita baca karena kita semua kebenaran ada dari Injil Matius pasal yang 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19 yang untuk kita pendeta bahwa kita tapi tidak ada salahnya kalau saudara bawa handphone atau baca di handphone atau saya bawa kitab karena saya masuk pendeta dulu masih pegang karena saya cacat yang kita ada ditulis begini ada terprogram dan jangan ada ditulis dari tapi kalau saudara tak bawa kitab saya minta kerjasama baca di stream layar monitor untuk bawa kitab kalau bawa handphone baca sini tapi kalau saudara tak bawa kitab tak bawa handphone mengenai baik bertobat. Nah, sebenarnya mulailah saya mencoba berdiri. Karena yang kita membacakan ini adalah konstitusi kerajaan Allah. Kalau kita membaca mengucapkan Pancasila seperti ini sejak dulu. Nah ini undang-undang kerajaan Allah. Saya pikir kita akan menjadi baca kita dan yang saya baca ayat yang ke-13 Bapak Ibu Saudara rekan-rekan hamba Tuhan Pendeta 14 demikian bergantian dan ayat yang ke-19 kita baca sama-sama kan tidak keberatan ya kalau keberatan saya akan minta Bapak Ketua untuk kasih surat kebenaran judulnya pengakuan Petrus. Saya baca ayat 15 ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah ini? Kata
Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Mu yang di sorga." Bersama-sama kepadamu aku memberikan kunci kerajaan di sorga. Apapun yang diberikan di dunia akan diberikan di sorga, dan apapun yang kau lepaskan di dunia akan dilepas di sorga. Puji Tuhan, saudaraku. Kalau ada perbedaan sedikit antara apa yang saya baca, karena saya memegang Alkitab terjemahan Baru Edisi kedua yang sudah diluncurkan 2 tahun yang lalu oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Puji Tuhan. Tema firman Allah hari ini yaitu membangun kebersamaan dan persaudaraan dalam Kristus. Tahu dan semua gereja, kepala gereja, semua sinode dan semua hamba Tuhan mengakui bahwa Yesus Tuhan adalah kepala gereja. Karena itu saya sampaikan subtema saya, yaitu kekuatan sebuah gereja atau kekuatan sebuah pelayanan. Karena kalau di terjemahan baru dikatakan, di atas suatu kami ini aku akan mendirikan jemaat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, and after this rock I will build my church. Di atas gereja aku akan mendirikan, di atas suatu karang ini aku akan mendirikan gereja. Nah, dengan tema kekuatan sebuah pelayanan atau kekuatan sebuah gereja. Kalau kita boleh menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan dan bekerja Tuhan adalah anugerah Allah yang dahsyat. Karena tidak ada pekerjaan yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada melayani Dia pada atas segala macam. Ada beberapa alasan sebenarnya dengan tema kekuatan sebuah pelayanan atau kekuatan sebuah gereja. Nah, sebelum saya sampaikan alasannya, definisi gereja, ada banyak definisi gereja. Definisi gereja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berkumpul umat beragama untuk menyembah kepada Pencipta atau untuk berdoa kepada Pencipta. Nah, itu ibadah. Gereja tempat berkumpul orang-orang percaya untuk beribadah atau menyembah Tuhan. Bahkan gereja itu adalah perkumpulan orang-orang percaya yang disebut tempatnya atau rumahnya. Tapi gereja juga Tuhan Yesus mengatakan secara jelas ketika orang tuanya mencari Dia pada waktu sudah pasca dan kembali pada tidak ada perjalanan 3 hari dan mereka kembali mendapatkan Dia yang berkata. Dan yang berkata, tidak tahukah kamu apa yang ada di dalam rumah Bapa-Mu? Berarti gereja ini juga adalah rumah Bapa. Nah, kalau gereja adalah rumah Bapa, adalah baik Allah, maka bisa lebih mempersekusi dalam kalau begitu gereja ini siapa? Lepas dari gereja ini adalah sebuah gereja, sebuah organisasi gereja, sebuah sinode seperti itu gereja. Gereja ini adalah rumah yang tapi 1 Korintus 3:15 dan begini, tidak tanggung bangunmu adalah baik Allah dan roh Allah berdiam di dalam kamu. Saya garis bawahi bahwa bangunmu adalah baik Allah. Berarti saudara saya, kita adalah gereja Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "What do people say the Son of Man is?" Menurut orang-orang, apa kata mereka tentang anak manusia? Dan mereka jawab, "Some people say the Son of Man is John the Baptist.
Jeremiah, and other many prophets. Orang berkata bahwa manusia itu adalah Yeremia dan ada banyak ada banyak nabi Yohanes Pembaptis. Kemudian dia bertanya, Yesus bertanya lebih spesifik lagi. And who do you say that I am? Menurut kamu, siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, that you are the Christ, Messiah, the Son of the living God. Engkau adalah Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini menjadi pokok pembahasan dalam rangka pembukaan musyawarah besar. Dan Yesus bilang, Noah dan Peter. Mulai sekarang orang itu sebut Petrus. It means rock, artinya berbakar. And upon this rock, I will build my church. Di atas batu ini, aku akan mendirikan gerejaku. And the power of the heart will never overpower. Dan kuasa Allah tidak akan bisa menguasai. And whatsoever you bind will be bound forever. Apapun yang engkau ikat dulu, terikat di sorga. And whatsoever you loose on earth will be loose on earth. Dan apapun yang engkau lepaskan dulu ini akan terlepas di sorga. Dilepaskan di sorga. Betapa hebat kekuatan dan kuasa sebuah gereja. Karena apa yang mereka ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang dilepaskan itu terlepas di sorga. Menimbulkan pertanyaan, mengapa gereja ada sampai hari ini? Mengapa kita jadi hamba Tuhan sampai hari ini? Tuhan panggil dengan cara yang ajaib sampai hari ini. Mengapa kita menjadi seorang lembaga sidang? Dan bukan hanya itu, mengapa gereja di Indonesia, bahkan khususnya GPI ada sampai hari ini, bahkan bertahan. Dan saya percaya sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Bahkan jangan tadi kita tahu di negeri yang kita cintai sangat sulit untuk mendirikan, mengurus izin gereja. Kita tahu, barusan beberapa hari yang lalu ada persekusi yang terjadi. Dan ini tiap minggu ada di mana kita bisa lihat. Dan ini banyak yang ada. Tapi hebatnya, mengapa gereja tetap ada dan bertahan? Dan jangan kali gereja ditutup, gereja dibakar, bahkan gereja ditutup. Tapi kalau gereja tetap ada, bertumbuh dengan secara luar biasa. Tetap kalau banyak orang menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, baik di kota-kota sampai di pedalaman. Saudara, jangan lihat ini sama saya dengan pandangan ini, karena kerja kita nonton itu ada yang boleh dibakar dituju. Dan saya harus menyuarakan ini. Dan jangan kita dialog saudara. Ya ada yang saya suara. Bukan saya siapa yang bersuara. Tapi hebatnya dia jadi bakar dibangun lebih baru, lebih besar. Bahkan sehingga orang apalagi pendeta yang berkata, mereka merasa bahwa untuk punya gereja besar harus membakar dulu gereja. Sampai ada yang bertanya kepada saya, Pak Ketua Umum, apakah untuk saya boleh bangun gereja besar? Saya tidak kecil. Kalau saya boleh bangun gereja yang besar, apakah harus dibongkar dulu gereja saya? Itu saya jawab. Pertanyaan umum pada saya setiap saya ke seluruh Indonesia. Saya
bilang kalau yang ini jangan tanya saya, tanya kontraktor. Kalau tanya sama kontraktor mau bangun gereja besar apa harus bangun gereja kecil, bongkar gereja kecil, kontraktor berkata ini syarat pertama. Apalagi tanya kepada dia yang mempunyai gereja. Dan sampai ada ini kalau pendeta bertanya ini pendeta ajaran Pentekosta. Maka saya bertanya begini pada saya, kalau begitu Pak Ketua Umum, kalau begitu biar deh suruh mereka bongkar gereja saya deh, mereka bongkar apa terserah, nanti itu Tuhan bangun yang baru loh. Ini asli ajaran Pentekosta. Karena ajaran Pentekosta itu ciri pendeta ajaran Pentekosta ini ciri khusus. Speak first and think later. Ngomong dulu, pikir yang belakangan. Pokoknya dia ngomong, dia khotbah. Selesai dia khotbah, pulang ke rumah istrinya berkata, kamu sudah salah khotbah. Dia merenung di kamar, oh iya ya salah. Kan mikir yang belakangan. Tapi kembali dia bertemu semua muncul. Nanti Tuhan tolong, Tuhan yang akan bereskan semua. Bahkan lebih ekstrim ditanya begini pada saya. Kalau begitu, Pak, kalau mereka tidak mau bakar, tidak mau bongkar gereja saya, kemudian saya akan beritakan jemaat bagaimana bolehkah untuk membongkar gereja kita bongkar anggarannya nanti Tuhan bangun sendiri. Memang pendeta ajaran Pentekosta cuma ahli dalam membongkar, tidak ahli dalam membangun. Yang ahli membangun dia Yesus Kristus Tuhan. Karena ini gereja ada sampai hati. Ini hal yang pertama. Tuhan Yesus bilang ini. And after this war, I will build my church. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Mengapa gereja? Peristiwa kita yang Pentekosta dan umumnya gereja ada di Indonesia yang dicintai sampai hari ini. Karena Allah adalah sponsor utama pembangunan gereja. Allah lah yang membangun gereja ini. Dia yang memerintahkan kita untuk membangun gereja-gereja di Indonesia. Saya baru pulang dari Finlandia dalam pertemuan pemimpin aliran Pentekosta seluruh dunia. Karena saya menjadi ambasador dari Pentekosta seluruh dunia yang ada di Indonesia, menggantikan meneruskan tugas dan jawab para pendeta di seluruh dunia. Dia menyerahkan saya berkata gereja-gereja di Indonesia tidak bertumbuh karena fasilitas, boro-boro fasilitas, izinnya aja susah. Bagi kita bukan soal biaya membangunnya, yang mujizat bagi kita adalah izin. Tetapi saya berterima kasih kepada Tuhan, pemerintah kita, Presiden sebelumnya menyatakan dengan jelas dalam satu pertemuan para pemimpin daerah, kepala daerah, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 29 tidak boleh dikalahkan oleh kesepakatan peraturan daerah. Ini hebat. Membutuhkan pemerintah tidak setuju dengan semua apa yang terjadi. Bahkan Menteri Agama yang sudah berancang untuk sebuah perubahan peraturan ini untuk membangun gereja dipermudah perizinan. Dan saya berdoa mudah-mudahan ini Tuhan pakai gede hebat lagi. Amin. Karena itu gereja kita. Nah, karena gereja kita ada sampai hari ini gereja ada, ternyata karena Allah yang memerintahkan kita untuk membangun. Dialah sponsor utama. Nah, kalau dia adalah sponsor utama, dia perintahkan kita membangunnya. Percayalah, dia yang bertanggung jawab terhadap semua perjalanan dari setiap gereja yang ada. Jelas sekali Allah berfirman dalam Yohanes 19. Yesus ngomong begini, runtuhkan bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Itu sebuah disclaimer, statement yang dahsyat yang luar biasa. Nah, kalau tidak yang mendirikan gereja, tidak perlu ada rasa takut bagi kita melayani Tuhan dan bekerja. Tidak perlu ada rasa takut bagi kita untuk memberitakan Injil yang kita cintai. Kalau kita harus mengalami
banyak masalah dari resiko kita aliran Pentekosta. Haleluya. Karena kita aliran Pentekosta dalam mendirikan gereja itu sangat tidak sama pada anggaran rumah tangga dan sinode masing-masing. Dan tentu anggaran dasar rumah tangga tentu mengacu kepada peraturan-peraturan pemerintah. Dalam hal ini tentu undang-undang dasar. Dan salah satu kalau ada satu sinode gereja membangun gereja, syarat membangun gereja itu minimal ada 24 jemaat dewasa. Artinya menjadi jemaat dewasa yang sudah dibaptis. Ada juga sinode yang mendirikan gereja menurut pasal-pasal dalam anggaran dasarnya, yaitu harus didirikan jika ada 12 jemaat yang dewasa. Tapi ada sinode yang hebat. Karena didasari pada firman Allah yang berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di situ aku hadir. Ini hebat. Haleluya. Ini hebat. Haleluya. Sebab itu jangan cuma kita pikir hebat. Kalau kita mengalami tantangan dan berkumpul itu gara-gara anggaran dasar kita. Dan anggaran dasar kita juga itu mengacu kepada undang-undang. Dan undang-undang kita saya percaya kita mendirikan gereja. Ingat baik-baik atas semua itu karena gereja dia Yesus Kristus Tuhan Sang Kepala Gereja. Jangan menunggu. Karena itu gereja ada saja. Itu yang pertama. Karena Allah yang mendirikan, yang memakai saudara dan saya. Yang kedua, mengapa? Yang kedua, kekuatan sebuah gereja. Saya percaya dan sangat percaya sampai hari ini. Gereja adalah satu-satunya institusi rohani. Sekali lagi, satu-satunya institusi yang mewakili kerajaan surga dan bumi. Kalau satu-satunya institusi atau lembaga yang mewakili kerajaan surga dan bumi, berarti kalau di dunia ini kan ada negara-negara, maka perwakilan sebuah negara di negara yang lain disebut embassy atau kedutaan besar. Berarti gereja adalah the great ambassador of the kingdom of Allah. Berarti gereja adalah kedutaan besar kerajaan surga di bumi. Gereja adalah kedutaan besar kerajaan surga di muka planet bumi. Dan kalau gereja adalah kedutaan besar kerajaan surga, berarti saudara-saudara semua, kita adalah duta-duta besar. Ya, kita adalah duta-duta besar. Saudara dan saya, kita membuat kita orang hebat. Saudara yakinkan saya ini bukan cuma diutus oleh lurah, bukan cuma diutus oleh wali kota, gubernur, presiden. Kita diutus sesuatu dengan amanah undang-undang dasar. Tapi kita diutus oleh Dia yang menciptakan orang-orang hebat di Indonesia. Dan untuk kita berjalan sendiri, percaya Dia yang memanggil kita, Dia bertanggung jawab pada setiap orang yang Dia panggil. Dia yang menyuruh, Dia bertanggung jawab terhadap setiap orang yang Dia suruh. Dia menyuruh engkau jadi hamba Tuhan yang kepala sekali. Ini Dia besar ya. Dia besar. Ini menjelaskan. Percaya Allah yang menyuruh. Dan kita adalah duta-duta besar kerajaan surga. Kalau saya mau pergi ke sebuah negara, maka saya harus datang ke kedutaan, urus visa dulu. Saya dan istri saya, kita baru urus visa karena harus pergi ke Finland dan ke Inggris, baru kembali. Nah, selama ada orang yang di 18 hari di Eropa dan di Inggris. Nah, saya harus datang ke kedutaan, apalagi ke kedutaan Amerika itu paling sulit urus visa. Paling sulit. Belum tentu kita sudah dapat visa bisa masuk Amerika. Belum tentu. Karena kita harus berhadapan dengan imigrasi. Kita layak masuk atau tidak. Saya dan istri kita punya pengalaman 20 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu. Ketika saya menyeberang dari Kanada turun ke Amerika.
harus melewati imigrasi, tapi imigrasi bukan seperti airport kan di dalam bandara. Dan ketika mereka lihat paspor saya, oh dua paspor, oh ada berbeda. Benar. Ya saya, okay. Do you mention for me John 3:16? Sebutkan Yohanes 3:16. Kalau saya tak bisa sebutkan Yohanes 3:16, bagaimana jadi pendeta yang bisa sebutkan Yohanes 3:16? Kalau saya bilang kamu itu besar masyarakat yang sini berdalam yang Tuhan, mana dia ngerti? Jangan dia udah bilang ada pakai bahasa roh, pakai bahasa Tuhan. Jadi saya harus siap bahasa ini. For God so loved the world that he gave his one and only begotten Son, and whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Oh, yes you are. Yes you are. Benar ada pendeta. Iya lah, saya pendeta benar. Maksud saya sampaikan ini, untuk masuk negara Amerika, ingat baik-baik pendeta orang Amerika, mesti latihan hafal Yohanes 3:16. Itu Amerika. Tapi kalau engkau memasuki kerajaan surga dengan tak cukup menghafal dalamnya, you have to live in it. Engkau harus hidup di dalamnya dan menghidupinya. Karena orang jemaat kita tidak melakukan apa yang kita perintahkan dalam iman. Bukan itu yang mereka lakukan, tetapi mereka lakukan apa yang kita lakukan dalam cara. Yang kedua balik sama, kita harus melakukan, memerintahkan dengan contoh. Karena kita adalah duta-duta besar. Kita harus mencontoh. Dan saya juga berdoa. Saya mengikuti kepemimpinan dari kedua saudara selama ini. Dan Tuhan panggil untuk saudara-saudara. Luar biasa. Dan GPI di besar ini boleh ada seperti ini. Saya bertanya, yang punya suara memilih berapa orang? 500-an. Karena kita adalah duta-duta besar dari sorga. Ini yang kedua. Saya mau bilang oleh lama-lama orang itu masih ada berapa menit saya kira-kira ini. Masih ada ya. Biar juga bilang stop, saya jalan terus soalnya di sebentar, usah sebentar. Nah, yang ketiga, kekuatan sebuah pelayanan atau kekuatan sebuah dan mengapa gereja ada sampai hari ini. Ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, dia panggil Petrus. Karena yang menjadi fokus adalah bicara dengan Petrus, dia panggil Petrus. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17, Yesus bilang begini kepada Petrus, Simon the son of John, do you love me? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon menjawab, aku mengasihi engkau Tuhan. Kedua kali Yesus bertanya kepada Simon the son of John, do you love me? Dan Simon menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan saya percaya ini bukan soal urusan ini, ada jeda. Membuat Simon merenung dan ketika Tuhan Yesus bertanya kalimat ini, Simon the son of John, do you love me more than anything? Apa kau mengasihi aku lebih dari segala? Dan Simon didn't cry. Dan Simon menangis. Mengapa? Karena Tuhan Yesus memanggil dia dengan Simon, bukan Petrus. Karena Simon pernah berprestasi di hadapan Yesus. Dia pernah bahkan bersumpah tidak mengenal Yesus. Tapi itulah hebatnya Tuhan kita. Hebatnya Allah kita. Engkau tahu kita dikenal dengan Allah God is specialized. He is God with the second chance. Allah kita adalah Allah yang hebat, yang sangat spesialis, sangat spesial. Karena dia adalah Allah yang memberikan kita kesempatan kedua. Ya, saya boleh menjadi Tuhan, tapi kesempatan kedua yang berbeda. Dan saya percaya kita semua jadi hamba Tuhan, kesempatan kedua yang dikenal dengan nama
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah kesempatan kedua bagi mereka. Karena itu ingat baik-baik. That our church is the last boat to heaven. Gereja kita adalah perahu terakhir di sorga. Tidak ada pilihan lain. Orang boleh berbeda pendapat, tapi saya dan saya percaya di aliran bagi saya percaya bahwa gereja kita adalah perahu terakhir menuju sorga. Percaya atau kalau percaya tunjuk di kanan, perahu terakhir ke sorga. Tunjuk di kananmu. Jangan lihat saya, tunjuk di kanan, perahu terakhir ke sorga. Saya pakai bahasa kampung saya supaya ngerti. Don't look at me. Look at the other side of you and say. Jangan lihat saya. Lihat kiri kanan yang ngomong. Kita gereja kita perahu terakhir ke sorga. Ngomong. Kita beri kemuliaan yang panjang untuk Tuhan Yesus. Yes. Dan Simon dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia ingat dia pernah menyangkal Yesus. Dan dia semua yang tahu. Memang kami itu setiap gereja ada aturan dasar. Baik untuk diskors dulu, untuk saksi, skorsing maupun pemulihan pasti ada. Tapi kita lihat untuk pasal 3 atas pengampunan. Dan ketika Yesus tanya begitu Simon sambil mencucurkan air mata, dia berkata, Lord, you know everything. Tuhan, Engkau tahu segala-galanya. Dan I do love you more than anything. Bahwa aku sungguh mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Dan saya percaya ini juga kalimat modal kelima. Dan itu nafsu bahwa kita sungguh mengasihi lebih dari segala-galanya. Biarpun saudara pendekar, saya cuma ingin memastikan saja apakah Anda mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya Anda tangan. Dia mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya. Yes, haleluya. Dan kalimat selanjutnya dia berkata, and feed my sheep. Kasih makan domba-domba. Ingat, kalimatnya kasih makan, bukan cukur bulu domba-domba. Kasih makan. Karena kalau kita kasih makan domba, otomatis domba sehat, bulunya bertumbuh tajam. Dan itu hukum alam yang harus. Artinya kebalangan domba-domba. Maksud saya sampaikan ini. Yang ketiga, kekuatan sebuah pelayanan di sebuah gereja. Mengapa gereja ada sampai hari ini? Karena bagi saya bahwa gereja ada, gerejamu ada. Engkau sebagai kepala sedang mendirikan gereja, gerejamu ada. Karena perjanjian pribadi antara Allah dengan kepala sidang, dengan pendiri. Sekali lagi, mengapa kita gereja dengan bertepos ada? Karena gereja itu ada karena perjanjian pribadi antara Allah dengan pendiri gereja itu sendiri. Kalau bukan perjanjian pribadi kita menjadi kepala sidang, kita akan mendirikan gereja ini. Ini karena perjanjian pribadi. Karena gereja yang bertepos sekedar gereja, atau seperti orang membangun toko, membangun usaha, bangun toko di sini kalau gagal dia tidak terbatas. Nah, ketika di mana engkau dan saya ditempatkan, ingat baik-baik, di mana engkau saya ditempatkan oleh sinodom, di situ adalah Allah yang menaruh Allah. Mati hidupmu ada di situ. Saya banyak mendapat kesaksian dari daerah yang apalagi pendeta-pendeta senior sekarang. Karena itu saya banyak orang bertanya mengapa banyak pendeta mau buka pelayanan di pedalaman. Padahal di sana kan susah. Saya kira yang pasti pendeta di sana sedang cari uang. Mereka cari Tuhan. Sebab kalau cari uang mereka mau ke pedalaman. Mereka pergi ke kota-kota besar, sekolah yang tinggi-tinggi, kerja di perusahaan-perusahaan atau kerja di pemerintahan supaya dapat uang dan anak. Tapi karena Allah yang menyuruh
Ada satu sekolah Alkitab yang sangat spesifik. Ketika tamat sekolah Alkitab, maka mereka diutus ke daerah, ke daerah terpencil. Ini saya bertanya sekian banyak tahun yang lalu. Dan ketika saya bertanya sekian banyak tahun yang lalu kepada pendeta-pendeta dan mereka jawab mereka kepada saya. Dan ini hebatnya Tuhan. Orang artinya orang Batak dan orang Minahasa, dua suku dipakai Allah secara luar biasa. Lepas dari semua suku luar biasa, lepas dari. Tapi maksud saya yang terbanyak sekali dari orang Batak maupun orang Minahasa di Sulawesi Utara yang menjadi hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Di mana saya pergi ke seluruh Indonesia, sampai di pedalaman saya sudah 400 kabupaten kota yang saya jalani. Provinsi sudah 40 lagi orang. Di sana saya ketemu orang Batak dan orang Melayu. Dan saya bertanya bagaimana caranya kalian ada di sini. Mereka berkata, oh Tuhan yang suruh. Dan ketika saya bertanya, iya bagaimana Tuhan suruh. Dan yang saya merasa itu soal yang penting. Ketika saya selesai soal kita, saya pikir ini pengalaman kita. Saya berangkat diutus ke satu daerah di kabupaten dan diutus dikasih tiket kapal laut. Kan zaman tahun 78 tiket kapal laut. Dan ketika dikasih tiket kapal laut ke sana, baru banyak siswa sekolah kita baru selesai bertanya, oh lantas saya bisa makan dari mana? Kan bisa ada uang dulu. Uang permulaan, ada modal. Kemudian mau pulang ke rumah, bagaimana untuk pelayanan kan? Dan om ini yang bernama pendeta, yang bernama gurunya di sekolah Alkitab ini. Sejak kau keluar dari pintu sekolah Alkitab ini, selanjutnya setiap langkah itu urusan dengan Tuhan. Bukan urusan dengan sekolah, dengan Tuhan. Kami juga tidak ada berdosa. Terlalu banyak saksi. Karena itu jangan pernah menyesal gembala sidang oleh berdosa. Dia dikasih lagi, tapi diberkati Tuhan secara luar biasa. Banyak orang yang kemudian banyak yang bersama dia berdosa dan mereka mulai dengan segala macam perkataan. Itu tuh ada ya. Tapi mereka merupakan proses. Bagaimana mereka masih muda ditarik daerah-daerah seperti itu yang antara mati dan hidup tipis bedanya. Mengapa? Karena gereja ada karena perjanjian pribadi antara engkau dengan Allah. Bukan cuma perjanjian pribadi antara engkau dan manusia. Nanti para istri yang ada berkata, enak aja cuma dengan memperhatikan suami saya. Dia selalu pergi menyindir keluar daerah, ke Jakarta lah, ke Medan lah, urusan pelayanan. Saya yang jaga sidang, saya yang jaga jemaat. Emangnya saya cuma jadi manusia, kan? Ibu-ibu jangan takut, karena bagi saya gereja itu berdiri karena perjanjian pribadi antara Allah dengan gembala sidang beserta istrinya. Tinggal nanti tim pelayanan di gereja berkata, kalau cuma gembala sidang dan istri dan keluarga, maka sidang. Kita capek-capek melayani. Ketika hanya ada berkat Tuhan memberkati, itu paling besar dari semua. Dengar, kalau engkau ada di sini yang bukan gembala, tim pengembalaan bahwa gereja ada karena perjanjian pribadi antara Allah dan gembala sidang dengan istri dan keluarganya dengan tim penggembalaannya. Kalau lengkap, tinggal jemaat yang ngomong begini. Kalau begitu kita jadi apa? Kalau lengkaplah. Mereka lupa, kan ada jemaat, ada domba, ada gembala. Kalau ada yang domba di sini, apalagi kita kan banyak domba, jangan takut. Ada satu cerita. Ada seorang ibu, dia pemimpin di sebuah gereja. Dan dia yang sangat setia. Dan 25 tahun dia beribadah menjadi melayani Tuhan di sana. Tapi satu hal yang dia suka sendiri ditanya pada orang, karena suaminya nggak pernah ke gereja. Suaminya nggak pernah ke gereja, maka mereka selalu bertanya, ibu, bapak mana? Saya nggak lihat dan saya nggak bisa jawab.
waktu setelah 25 tahun dia berdoa, tiba-tiba hari Minggu pagi suami dia bangunin dia, mama bangun. Nah, kenapa suruh bangun pagi? Masih jam 8 pagi. Siap-siap ke gereja. Ini kan ada Minggu, iya saya tahu ini jam 8. Siap-siap ke gereja. Lantas kenapa ini? Saya juga mau ke gereja. Oh, istrinya berkata Tuhan berbicara dengan Allah kepada. Dan istrinya langsung siap-siap ke gereja. Dan ketika mereka jalan ke gereja, suami dan istri itu katakan, mana tangan? Aku hamil 2 tahun. Ya, dan tanpa orang tanya masuk gereja dia berkata, ini suami saya. Duduklah dalam gereja. Dan sementara pendeta berkhotbah dengan hebat, dengan luar biasa orang itu tiba-tiba handphone bunyi. Ring. Ternyata suami yang punya handphone. Namanya dia baru sekali itu masuk gereja, dia tidak tahu bahwa di gereja ada peraturan. Handphone itu harus di silent. Kalau saya tidak bisa dimatiin, kalau mati tidak bisa diceburin, ya kan? Jadi dia kaget, semua orang mencari dari mana suara ini, dan dia kaget semua mata tertuju kepadanya, dan dia ambil itu HP dan dia pegang karena dia sudah takut, dan dia mulai gemetar, dan akhirnya hatinya terlempar. Jatuh ke kemana-mana suara ring ini. Orang memandang dia dengan pandangan membunuh. Tahu seringkali penghakiman gereja lebih sadis dari penghakiman yang ada di pengadilan. Dan ketika mereka akhirnya diambil handphonenya, dia tak bisa mati lagi, dia lepas bautnya. Dan dia pulang dengan tidak ada dalam sini. Mengapa? Karena semua orang memang dia seperti apa? Dia berkata, saya tahu rumah Tuhan itu kudus suci. Memang seringkali yang lebih sadar akan rumah Tuhan itu kudus justru orang yang baru pertama kali beribadah. Karena bagi orang yang sudah sering beribadah, apalagi dia melayani di situ, gereja dan bukan gereja tipis saja. Dan istrinya berkata, "Honey, it's okay, just enjoy yourself." Gak apa-apa, nyaman aja. Dia pulang dengan tidak berdamai. Setiap hari dia bangun dia berkata, saya merasa berdosa kepada Tuhan. Justru pertama kali saya beribadah, saya sudah melukai hati Tuhan. Loh, kenapa kemudian Tuhan cuma ada di Tuhan bagi Tuhan? Dan itu pemahaman. Dan sepanjang minggu sampai minggu terakhir hari Sabtu, dia bilang siap-siap ke gereja. Dia masih terbayang-bayang itu. Dia berkata, aku saya mau ke gereja, saya tak kuat. Akhirnya dia berkata, oke, saya pergi ke bar dulu, kayak kafe. Dia berkata, oh kamu tak biasa ke bar? Oh sudah ke bar? Ya, saya menenangkan hati. Bayangkan orang percaya untuk menenangkan hati ke bar. Mestinya kan sudah gereja. Dan kemudian dia datang ke bar. Dia masih berpikir dengan dia masih trauma dengan itu. Dan ketika dia minta bir bar. Dan ketika sampai dituangkan berpakaian dengan tangan kelengkap sehingga tumpah kiri kanan. Dan kemudian dia pegang ketika dia mengambil tangan kebenar, tiba-tiba gelas itu jatuh pecah dan kena kepada pelayan badannya basah dengan minuman ini. Dan kemudian dia berkata, mati aku ini. Kenapa? Di gereja aja cuma soal handphone saya lihat. Dia dengan pandangan membunuh. Apalagi seperti ini di bar, dibunuh beneran saya. Tapi tiba-tiba sang pelayan bar berkata begini, it's okay, saya sudah ngomong. Dia berkata, sorry, I'm so sorry. Dia berkata, no problem, sudah apa saya. Just enjoy. Tenang aja. Ketika dia mau pukul kelas 12, dia berkata, nanti saya, tidak usah apa-apa, nanti saya, apa-apa. Dulu aja. Dia pukul itu, dan kemudian pelayan bar bawa, dan kemudian dia balik dengan segelas minuman. Dia lagi. Dan dia berkata, sorry saya nggak bisa bagi, saya nggak punya uang untuk bayar. Dan di pelayan itu berkata, it is free, ini gratis. Lalu pelayan Tuhan restoran ini dulu di sana
saya alami seperti ini di gereja enggak loh. Dan ketika pelayan berkata, sudah ada kita bersaudara, sudah. Dan ketika dia mau pulang, dia pegang pundak dari pelayan ini dan dia berkata, "My brother, saudaraku, I promise you, aku berjanji kemarin. Every weekend ada di dia. Setiap hari minggu saya akan ada di sini." Mengerti apa saya? Bahwa seorang yang datang ke gereja pertama kali, kami datang ke gereja aliran pertobatan. Pertama kali seorang datang ke gereja, saya percaya karena Roh Kudus yang mengirim. Karena saya malas sendiri yang datang. Tidak ada seorang yang datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Roh Allah. Dan kedua kali dia datang ke gereja, karena khotbah si pendeta. Karena itu kita khotbah yang menyenangkan. Persiapkan khotbahmu sebelum hari ini. Karena berikan makanan yang terbaik untuk kita. Dan kalau perlu beri makanan, jangan cuma pakai sendok, pakai piring sekalian, supaya dia pulang puas. Dan dia akan pergi ke tempat lain karena dia sudah puas. Dan ketika kami yang datang dan mengambil keputusan menetap di gereja ini dengan jemaat, karena dia rasa nyaman di gereja. Dia rasa nyaman kenapa? Karena kiri kanan yang menganggapnya sebagai saudara dan keluarga. Mereka ajak ngobrol dan berkata, kita minggu depan ketemu lagi ya. Jadi jemaat sangat menentukan seseorang bertahan dalam gereja. Jadi gereja itu ada apa? Karena perjanjian pribadi antara Allah dengan gembala sidang, istri keluarganya, dengan para tim pengetahuan dan juga seluruh jemaat yang ada dalam gereja ini. Kalau kamu percaya bahwa tubuhmu adalah bayi Allah, berarti gereja, maka itu engkau terima Yesus, engkau ada di sini. Jadi keberhasilan. Karena perjanjian pribadi sejak pertama engkau menerima dia. Perjanjian pribadi. Kita adalah Pentekosta, bukan sekedar agama, bukan sekedar sebuah kepercayaan. Kita harus semoga dan hubungan pribadi antara kita dengan Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita ada hubungan pribadi dengan Yesus, jaga hubungan pribadi sesama. Karena kita semua adalah keluarga besar, kita bersatu di dalam Tuhan. Karena ini saya berterima kasih, saya belum punya tahu saudara. Kalau Yesus memberkati saudara, pulang biar berubah pelayanan kita. Mindset